Ada istilah di dalam agama kita itu, terutama dalam urusan yang berkenaan dengan hubbud dunia, yaitu istilah hubbul jah. Dalam hubbud dunia itu ada dua hal. Ada hubbul mal, ada hubbul jah. Hubbud dunia, cinta dunia artinya. Cinta dunia. Nah, itu mengandung dua poin. Hubbul mal, cinta harta, dan hubbul jah, cinta kedudukan, cinta jabatan. Ini dua hal yang berbeda. Karena orang itu dalam hubbud dunia itu ada dengan dua macam tadi. Kita bisa melihat orang ini cinta harta atau cinta jabatan. Ada cinta harta yang memang dia rakus, dia serakah, bahkan bisa cenderung dia itu bakhil. Pelit. Terhadap harta itu dia betul-betul memegang. Dia betul-betul nggak mau mengeluarkan sedikit pun karena saking cintanya pada harta. Semua sudah perhitungan. Dia nggak mau rugi sedikit pun, nggak mau kehilangan sedikit pun. Itu cinta harta. Bisa bentuknya uang, bisa bentuknya emas, bisa bentuknya perak, bisa bentuknya rumah, barang-barang, dan sebagainya. Kalau zaman sekarang, mungkin dengan mobil-mobil mewah, tas-tas, jam tangan, aksesoris yang branded, bermerek, yang harganya mahal, yang miliaran, dan sebagainya. Itu hubbul mal. Tapi ada juga, selain hubbul mal itu, dalam hubbud dunia itu ada juga yang disebut dengan hubbul jah. Jah itu kemegahan, popularitas, pujian, pengakuan. Nah, ini dua-duanya sama-sama penyakit hati. Dua-duanya sama-sama adalah penyakit yang merusak, virus yang merusak, karena berada dalam hubbud dunia. Dan sedangkan hubbud dunia itu ra'su kulli khatiyah, kepala sebagai induk segala kesalahan, induk segala kemaksiatan. Dari apa? Dari hubbud dunia. Sekarang mana yang lebih berbahaya? Walaupun dua-duanya berbahaya. Hubbud dunia itu sendiri berbahaya, tapi hubbul mal dan hubbul jah, mana yang berbahaya? Orang yang hubbul mal saja, dia memang cinta kepada harta. Dia takut kehilangan harta. Masalah jabatan, dia tidak peduli. Masalah kedudukan, dia tidak peduli. Karena orientasi dia, tujuannya bukan itu. Dia tujuannya yang harta. Sedangkan hubbul jah itu tujuannya lain, popularitas, kemegahan diri, pujian diri. Dia ingin diaku, hubbul jah. Walaupun dia tidak mendapatkan harta, tapi dia ingin dihormati, ingin didengar, ingin diakui. Ini hubbul jah. Sehingga ada yang disebutnya dengan power syndrome. Orang yang telah hilang kekuasaan. Penyakit ketika orang itu yang tadinya berkuasa, tadinya punya kedudukan, tiba-tiba dia hilang. Semua kekuasaannya itu hilang.
pensiun kah, atau berhenti kah, atau bagaimana kena sakit dan sebagainya, tiba-tiba apa yang dia banggakan itu hilang, sehingga dia langsung sakit. Ini disebut sebagai salah satu penyakit jiwa. Orang yang hilang kekuasaan, penjahnya hilang, pengakuannya hilang, diagung-agungkannya itu hilang. Ini banyak ahli-ahli dunia, terutama para pejabat, para penguasa. Ketika mereka menjabat, mereka mendapatkan jahnya. Dipuji, dihormati, orang tunduk, orang nurut, orang patuh sama dia. Orang betul-betul takut sama dia. Dia ada power. Dia ada power. Tapi ketika power itu hilang, ada goncangan dari jiwanya. Dia tidak bisa menerima. Ada yang tidak bisa. Dia mesti betul-betul beradaptasi dengan kondisi ketika dia kehilangan power itu. Ini hubul jah. Dan hubul jah itu kadang-kadang demi hubul jah, dia itu siap mengorbankan hartanya demi jabatan. Kita lihat banyak orang menyuap, menyogok. Dia rela membayar ini, membayar itu, ngasih amplop sini, amplop sana, dan sebagainya demi jabatan, supaya jabatannya naik, supaya dia mendapatkan tinggi. Kadang dia mesti setor pada atasan, mesti bayar, mesti ada ini, itu, dan sebagainya. Dia nggak apa-apa. Masalahnya dia rela. Karena dengan itu dia akan dapatkan jabatan. Hubul jah ini berbahaya. Hubul jah ini berbahaya. Ini memang penyakit orang-orang yang rusak. Udah rusak, sakit lah. Udah rusak, sakit. Udah sakit, rusak. Sehingga dia menggunakan jabatannya, menggunakan kedudukannya itu untuk mendapatkan pujian. Angkuh, sombong, takabur, dan sebagainya muncul karena sifat itu. Gara-gara jah itu muncul ria, muncul takabur, muncul sombong. Sehingga kadang-kadang muncul zalim, sifat-sifat zalim. Zalim itu muncul daripada jah. Dia rela bersikap zalim untuk menjaga jahnya, untuk menjaga kedudukannya. Ini berbahaya. Dia menindas, dia menzalimi rakyatnya supaya dia diakui. Hanya untuk mendapatkan itu. Kehormatan, kedudukan, jabatan, pengakuan, dan sebagainya. Ini bahaya. Dan orang itu bisa menjadi penjilat. Dia menjilat sana-sini, menjilat atasannya, menjilat pimpinannya, hanya untuk supaya jabatannya naik. Ini yang dimurkai oleh Allah SWT. Ini yang dimurkai. Mungkin secara harta dia tidak cinta. Dia senang dipuji. Dia senang kata-katanya didengar. Dia senang omongannya itu dituruti. Dia senang omongan perintahnya itu ditaati. Wajar memang. Seorang pemimpin selalunya begitu. Tapi kalau berlebihan sehingga cinta kepada hal itu menjadi hubul jah yang membahayakan, itu akan menghantarkan dirinya pada kehancuran dunia, kehancuran akhirat. Di dunia dia akan sakit. Dengan sakit tadi. Powernya hilang, kekuasaannya hilang, dia akan menderita. Hatinya tidak tenang, hatinya tidak tentram. Apalagi ketika omongannya tidak dituruti. Dia sudah tidak punya kuasa. Siapa yang menuruti dia? Perintahnya tidak ditaati. Ya, karena orang lain bukan jadi bawahannya lagi, dia menjadi orang biasa. Hatinya sakit. Dia tidak pernah perintahnya itu ditantang, ataupun ditolak, ataupun ditentang. Tidak pernah. Kemudian, dia menjumpai satu kondisi yang dia harus menyaksikan, menyadari bahwa loh kok perintahku tidak ditaati. Yang tadinya bawahan sekarang jadi atasan, bisa jadi.
Dulu bawahannya, tapi karena dia sudah tidak ada kuasa, jabatannya sudah berhenti, bawahannya yang naik, lebih tinggi daripada dia. Nah, ini jah bermain. Jah di situlah, menggoda, betul-betul menggoda. Makanya ini termasuk dari hubungannya yang sangat tercela. Sangat-sangat tercela. Orang beriman, bukan masalah dunia. Dia mau kaya raya, dia mau jadi miliarder, mau jadi orang miliuner dan sebagainya, tidak jadi masalah. Tapi tidak ada cinta. Tidak ada kerakusan, keserakahan, ataupun suatu kecintaan yang luar biasa pada harta. Dia meyakini bahwa itu adalah fitnah. Dan dia meyakini bahwa itu adalah ujian, amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan orang yang bucin ataupun istilah sekarang itu ya. Anak-anak muda yang sangat cinta sekali kepada harta. Harta itu sifatnya di luar hati. Di tangan, di kaki, itu harta. Tidak masuk ke dalam hati. Sehingga namanya hubbu, cinta itu tidak ada. Cintanya itu kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu, cintanya itu sangat-sangat hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Apalagi benda, apalagi makhluk semua selain Allah. Walaupun cinta alami, fitrah, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada ibu, bapak, dan sebagainya, fitrah saja. Tapi cinta yang betul-betul dia, ya Allah dan Rasulnya. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Asyaddu hubban lillah. Betul-betul cintanya hanya untuk Allah. Tidak ada kesempatan yang namanya hubbul mal, hubbul jah itu merusak diri. Orang-orang ini yang mereka memiliki hubbul mal, hubbul jah yang luar biasa. Mereka terbuai dengan tipuan. Dan yang tidak merasa. Mengasyikkan memang. Orang yang cinta dunia itu mengasyikkan. Betul-betul mengasyikkan. Mata itu terasa tenang, tentram ketika melihat misalkan butiran-butiran emas atau lembaran-lembaran uang, lembaran-lembaran dolar. Itu hatinya tentram. Mengasyikkan. Berbunga-bunga hati. Apalagi memang terpaut dengan itu. Lihat barang-barang mewah, lihat rumah yang megah, barang-barang yang indah, mahal, hatinya terpaut dengan itu. Ini bahaya. Penyakit. Karena ketika itu hilang, dirinya akan sakit. Karena itu sifatnya sementara. Karena perhiasan dunia, zinatul dunia saja. Bukan hakiki, semuanya akan hilang, semuanya tidak akan dibawa ketika kita mati. Apa yang diusahakan, yang dibangga-banggakan, semuanya akan hilang. Tidak ada yang ditinggal sedikit pun, tidak ada yang dibawa sedikit pun. Ini akan menjadi penyesalan. Begitu juga hubbul jah. Hubbul jah itu orang-orang seperti Haman, penjilatnya Fir'aun, tangan kanannya Fir'aun. Dia cinta kedudukan. Supaya dia meraih kedudukan di sisi Fir'aun. Dia menjilat. Dia menzalimi rakyat. Dia memuji-muji apapun yang dilakukan oleh Fir'aun. Walaupun salah dipuji. Ini dihinakan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haman itu baik. Maka kita mesti pastikan diri kita. Tidak ada yang sama dengan jabatan. Boleh menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden, menjadi raja, menjadi komisaris, menjadi direktur. Tidak ada yang masalah. Tidak ada yang salah dengan itu. Selama tidak masuk ke dalam hati.
Dipilih, diangkat, nggak jadi masalah. Tidak dipilih pun nggak jadi masalah. Bukan kita memaksakan diri. Mengeluarkan uang supaya orang pilih saya. Dengan berjanji-janji, memberikan janji-janji yang muluk, ini berbahaya. Maka dari itu, orang-orang yang memiliki hubul mal, hubul jah, dia mesti muhasabah atas diri. Bahwa semua itu adalah amanah, semua itu adalah ujian. Datang dari Allah dan Allah bisa mencabutnya seketika. Orang itu kehilangan jabatan bukan sekedar karena pensiun saja. Bisa kapan-kapan Allah kehendaki dengan sebab yang apa saja Allah bisa cabut. Begitu juga orang kehilangan harta. Allah bisa cabut kapan saja. Bisa dengan musibah, dengan bala, dengan bencana, dengan tertipu, dengan ini, dengan itu. Orang diturunkan bisa dengan tiba-tiba diberi sakit, diberi itu, stroke, ataupun apa. Sehingga tiba-tiba kekuasaannya hilang, jabatannya hilang, dicabut, dan sebagainya. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Kita mesti ingat, ayat itu menyebutkan apa? Tu'til mulka man tasha. Ya Allah, Engkau itu bisa memberikan kerajaan, kedudukan, jabatan itu. Bergantung yang Engkau suka. Bergantung yang Allah mau. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Allah pun bisa mencabut seketika jabatan, kedudukan, popularitas. Bisa Allah cabut seketika. Dari siapapun, kapanpun, bagaimanapun cara. Itulah Allah. Malikal mulk. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah. Engkau bisa memilihkan seseorang dalam sekejap. Bisa menghinakan seseorang dalam sekejap juga. Tiba-tiba. Yang tadinya dia lulukan, yang tadinya dipuji, tiba-tiba dijatuhkan oleh Allah. Aibnya dibuka. Terhina. Yang tadinya terpuji jadi terhina. Yang tadinya di atas jadi di bawah. Kapan pun Allah mau. Kita bisa lihat. Berita-berita sekarang ini, baik di medsos, dimanapun. Dibuka aibnya, tiba-tiba jatuh. Yang tadinya dipuji, yang tadinya banyak followersnya, tiba-tiba jatuh. Atau yang tadinya diingat, jadi dinaikkan oleh Allah. Dipuji-puji. Allah yang punya. Malikal mulk. Allah yang memiliki. Al-izzatu lillah. Kemuliaan itu milik Allah. Milik Rasul. Milik mu'min. Milik Allah. Milik Rasulnya. Milik orang beriman. Bukan orang yang berkedudukan. Bukan orang yang memiliki jabatan. Yang dipanggil Pak ini, Tuan ini, dan sebagainya. Bukan. Ini rahasia yang Allah mau tunjukkan bahwa di balik jabatan, di balik kedudukan, di balik harta, di situ ada bahaya yang besar yang bisa menghancurkan kita dunia dan akhirat. Nauzubillah min dzalik.